Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuri dari kelas 1G Prodi HKI. Saya mendapat tugas dari Bapak dosen Fikri Farihin yang saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena saya sangat senang terhadap tugas ini. Dan juga salam sejahtera kepada seluruh teman-teman yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Di sini tugasnya adalah deskripsikan tentang tarbiyatul manaqib. Apa sih yang dinamakan tarbiyatul manaqib? Jadi sebelum ke materinya, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Jadi pada saat umur saya 5 sampai 6 tahun, saya selalu diajak oleh orang tua saya untuk menghadiri Dhikrul Manaqib yang berada di Pondok Pesantren Al-Qadiri, Jember. Yang mana pada saat itu kakak saya itu sedang mengabdikan diri, lebih tepatnya kedua kakak saya itu sedang menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Dan pada saat umur saya 9 tahun, saya dimondokkan juga oleh orang tua saya ke salah satu pondok pesantren yang berada di Bondowoso. Yang mana pondok pesantren tersebut juga memiliki Dhikrul Manaqib. Jadinya bagi para santri, kata manakib ini sudah menjadi hal yang booming, sudah menjadi amalan yang biasa mereka lakukan. Tapi di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember itu memiliki manakib yang sangat luar biasa, yang mana dikomandani atau yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Seakan-akan orang seluruh Nusantara itu berkumpul untuk membacakan manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Bukan hanya Nusantara, tapi juga mancanegara juga ikut berkumpul untuk membaca manakib di sana. Lah, kalau kita berbicara tentang tarbiyatul manaqib, jadi saya akan menjelaskan satu persatu apa tarbiyah dan apa itu manaqib. Jadi tarbiyah sendiri di sini adalah sebuah, bisa diartikan adalah pendidikan. Baik pendidikan karakter, moral dan semacamnya. Manaqib sendiri di sini lebih ke arah perjalanan spiritualnya seorang wali Allah yang karismatik. Dan kata manaqib di sini secara etimologi atau secara bahasa itu, kalau bahasa Arabnya secara lughat itu berasal dari kata naqabah atau masdarnya naqban yang berarti mendeskripsikan atau menyelidiki. Kalau kita pandang dari sisi istilah atau secara terminologi, manaqib sendiri di sini itu berarti perjalanan atau cerita dari salah satu wali Allah yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang mana cerita tersebut bisa kita dengar langsung dari keluarga atau juru kunci makam atau para murid beliau. Kita artikan saja, manaqib di sini adalah biografi sejarah dari para wali Allah yang memiliki karamahan, yang memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Lah, dari manaqib ini banyak bermuncul dari manaqib sekarang. Artinya, kalau kita artikan sekarang, banyak manaqib yang apa istilahnya ya, mengamalkannya. Dan juga manaqib bukan hanya manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak seperti manaqib Sayyidina Khadijah, manaqib Sayyidina Ali dan semacamnya. Tapi yang paling booming atau yang paling terkenal adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seperti halnya di Al-Qadiri yang memiliki kitab tersendiri, atau halnya seperti di pondok saya yang memiliki kitab tersendiri. Itu berbeda-beda. Dan dari manaqib kita dapat memetik beberapa hikmah. Kita bisa mendapatkan beberapa anugerah. Artinya
di sini, apa sih yang kita dapat dari membaca Dzikrul Manakib? Yang pertama, semisal ketika kita bermanakib, otomatis kita bertawassul, taqarrub ilallah. Seperti halnya kita bertawassul kepada Allah dengan membaca Asmaul Husna, ataupun kita berdoa disertai dengan salawat dan disertai dengan salawat untuk kita mengharap syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang kita dapat dari Dzikrul Manakib, yaitu keberkahan, barokah. Barokah sendiri ini memiliki arti ziyadatul khair. Atau kalau kita artikan, ziyadatul khair ini adalah bertambahnya sebuah kebaikan. Artinya, kebaikan di sini mencakup beberapa hal. Karena kalau kita istilahkan ke bahasa santri, untuk mendapat sebuah keberkahan seperti halnya yaitu dengan mengabdi atau menjadi ajudan kiai dan semacamnya. Jadi banyak dari santri yang mengartikan keberkahan adalah dengan mengabdi dan semacamnya. Itu sebuah keberkahan, artinya bahasa umumnya bagi santri. Tetapi berbeda. Barokah itu juga banyak macamnya loh. Yang pertama, seperti halnya barokah rezeki yang cukup. Kerja yang mungkin menurut kita itu gajinya itu tidak cukup untuk kepentingan kita sehari-hari. Tapi karena barokah yang kita dapat, jadi bisa bercukup atau bisa cukup semua kebutuhan kita. Berbeda dengan rezeki yang tidak mendapatkan barokah. Artinya meskipun dia memiliki gaji yang besar, akan tetapi dia tidak barokah, maka gajinya itu tidak cukup untuk kebutuhan dirinya sendiri. Padahal gajinya itu sudah besar lah, karena tidak barokah. Seperti halnya ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri terlebih utama, dan juga bisa bermanfaat oleh orang lain. Jadi itu ilmu yang barokah. Nah, keberkahan di sini mencakup segala aspek kehidupan. Seperti halnya barokah waktu. Barokah waktu di sini, kita ini memiliki banyak kesibukan yang mana mungkin menurut kita itu kita tidak bisa terlaksana semuanya. Tetapi dengan keberkahan waktu kita bisa melaksanakan semuanya. Itu juga salah satu tanda dari barokah. Dan yang ketiga, saya ini ingin menjelaskan tentang karomah. Kan tadi dijelaskan, yaitu menceritakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah, yaitu karomah. Karomah di sini itu banyak hal yang bisa kita petik. Artinya karomah adalah keistimewaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada salah satu hambanya, yang mana banyak karomah yang tidak bisa kita masukkan ke dalam akal. Kenapa? Karena hal tersebut itu sudah murni adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Jadi seperti itu. Karomah ini banyak macamnya. Seperti halnya karomah yang didapat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana pada saat itu ini cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memiliki sebuah kekaromahan menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi pada saat itu santri dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini setiap harinya itu makan dengan lauk ayam. Sedangkan santrinya sendiri ini berbeda. Apa yang mereka makan itu berbeda dengan yang beliau rasakan. Lalu seorang santri tersebut itu iskal kepada Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh, kenapa hanya panjenengan yang makan dengan lauk ayam, sedangkan kami ini makan dengan, kita bahasakanlah, tempe. Lalu Syekh Abdul Qadir ini berkata kepada muridnya,
jikalau kamu sudah bisa menghidupkan tulang belulang ini menjadi ayam utuh lagi, maka kamu boleh makan ayam. Jadi santrinya itu berpikir, bagaimana bisa? Hal tersebut itu kan hal yang diciptakan oleh Allah, yang mana manusia itu tidak bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Santri itu iskal di dalam hatinya, tidak disampaikan langsung. Jadi curahan hatinya seperti tadi itu. Lalu beliau berdoa kepada Allah, menunjukkan artinya sebuah kekeramahan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dengan sekalinya berdoa kepada Allah, Syekh Abdul Qadir langsung bisa dengan izin Allah menghidupkan ayam yang sudah menjadi tulang belulang tersebut menjadi ayam utuh lagi. Itu sebuah karamah, sebuah keluar biasaan, sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada salah satu hamba yang dicintainya. Baik, ini adalah video presentasi dari saya tentang Tarbiyatul Manaqib. Kurang lebihnya saya minta maaf, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.